Banyak ragam olahraga yang dapat melatih kekuatan otot dan keseimbangan. Salah satunya adalah panjat dinding. Nah, lokasi panjat dinding yang saya datangi ini kebetulan konsepnya dalam ruangan alias indoor. Jadi buat yang mau coba-coba kayak saya gini, nggak perlu khawatir bakal kepanasan atau kehujanan. Sebelum melakukan aktivitas memanjat, ada sejumlah prosedur yang harus saya lakukan. Pertama, registrasi dengan mengisi data pribadi dan kondisi kesehatan, kemudian mengisi form online terkait pengalaman dan pengetahuan panjat dinding. Bagi pengunjung yang termasuk kategori pemula hingga sedang, wajib didampingi oleh instruktur. Ini kan olahraga panjat tebing yang bisa dibilang ekstrim gitu. Intinya ketika melakukan olahraga ini, kita harus membaca dulu prosedurnya gitu. Jadi tahu dulu aturan untuk latihannya seperti apa gitu. Terus alat-alat yang dipakai seperti apa, resikonya seperti apa. Ketika mencoba ya, yang penting merasa nyaman dulu, senang dulu sama manjat. Nah setelah itu, setelah nyaman, setelah senang dengan panjat tebing, baru nantinya ada latihan fisiknya, terus nanti manjatnya pun ada manjat teknik, ada untuk kekuatannya. Terdapat alat-alat yang wajib dikenakan selama beraktivitas wall climbing, yakni harness, karabiner, dan sepatu khusus. Selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dulu ya, supaya otot lebih lentur dan siap berolahraga. Sebelum memanjat dinding yang tinggi, pemula seperti saya diarahkan untuk melakukan pemanasan di area boulder atau dinding berukuran sedang tanpa tali sebagai bentuk awal pengenalan medan. Setelah dinilai cukup fasih, pemula diperbolehkan memilih dinding yang ingin dicoba. Nah, beberapa waktu lalu Indonesia itu memecahkan rekor dan juga meraih emas di cabang olahraga panjat tebing. Nah, kategorinya kategori speed. Sekarang saya mau coba nih, apakah saya bisa ya dengan kategori speed ini sampai ke paling atas sana. Yuk, kita coba yuk. Oke mas, mana tuh? Area seluas 450 meter dengan panjang dinding mencapai 650 meter dan ketinggian 15 meter ini memiliki beragam tipe dinding. Mulai dari lead wall, speed wall record dan klasik, boulder, top rope, hingga fun wall. Banyaknya jenis dinding, nggak heran kan kalau olahraga ini bisa dinikmati ragam usia, baik dewasa maupun anak-anak. Seru, apa serunya? Manjat-manjatnya. Manjat-manjatnya. Nah, dari semua permainan di sini, yang paling Mas Vigo suka yang mana sih? Yang situ sama situ. Banyak banget. Paling suka yang mana? Yang labirin. Karena? Gampang. Karena gampang. Psikolog pendidikan Dian Nirmala menyebut berolahraga panjat tebing atau panjat dinding baik untuk tumbuh kembang anak. Ini dikarenakan olahraga panjat dinding mampu meningkatkan kepekaan sensorik, melatih keseimbangan dan motorik, serta mengasah fokus anak. Di sisi lain, faktor motivasi eksternal seperti dari orang tua dan instruktur turut memiliki andil dalam menumbuhkan keberanian dan keyakinan diri anak. Anak yang sudah kuat, dia akan jadi lebih yakin untuk mencoba sesuatu, begitu. Nah, kemudian yang kedua, di olahraga ini kan kita akan mengira-ngira, aku akan bisa nyampe nggak ya ke pijakan yang itu, gitu. Nah, selain persepsinya, ternyata itu juga akan mengasah nalar anak, strategi anak untuk, oke, aku baiknya ke sini, habis ini ke sini. Itu untuk berpikirnya. Dan apa sih yang paling penting? Yaitu kemauan untuk menghadapi tantangan. Karena nanti ini yang jadi modal utama sampai kita usia dewasa. Di samping itu, kunci dalam olahraga ini adalah konsistensi, namun tidak memaksakan diri agar tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Setelah perjalanan yang tinggi, bukan perjalanan yang jauh ya. Kalau naik panjat dinding nih, karena tinggi banget. Akhirnya saya sampai juga nih di puncaknya. Nah, olahraga ini nggak cuma mengajarkan saya untuk berani, tapi juga sabar.
Karena ketika naik, kita harus mengatur emosi dan juga yang paling utama mengatur cara kita bernafas supaya nggak kecapean dan bisa sampai di puncak. Oke. Clarissa Aradia, Softan Herdiagama, Bogor, Jawa Barat. Tas sekali lagi soalnya dari bawah. Astaga.